Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, untuk memulainya, ini adalah mata kuliah metodologi sejarah dan historiografi. Untuk yang bab pertama ini, kita akan mempelajari tentang sejarah dan ilmu sejarah. Di mana dalam pokok bahasan ini ada 3 poin, yaitu yang pertama mengenai pengertian sejarah, pengertian ilmu sejarah, dan poin yang kedua adalah pengertian metode sejarah sekaligus metodologi sejarah. Poin yang ketiga adalah kajian tentang alat bantu dan ilmu dasar dalam disiplin ilmu sejarah. Itu 3 poin utamanya. Kemudian untuk poin yang pertama yaitu tentang pengertian dari sejarah secara etimologi. Kita tahu dalam sejarah itu berasal dari kata atau bahasa Arab yaitu syajaroh, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah pohon kayu, di mana secara filosofi pohon itu kan digambarkan terus tumbuh ya, baik itu cabang atau akarnya, ya, dahannya itu disimbolkan seperti itu, yang diartikan mengalami pertumbuhan terus-menerus atau silsilah dalam bahasa Indonesianya. Itu secara dalam bahasa Arab. Ada juga dalam bahasa Inggris itu sejarah di, diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah history. Nah, history ini berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, yang kita ketahui bahwa historia itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah inquiry atau hasil penelitian. Nah, kemudian pengertian sejarah secara keilmuan. Nah, ini menurut Garagan, dalam sejarah ada 3 konsep pengertian. Yang pertama yaitu sejarah sebagai kejadian atau peristiwa. Jadi kejadian atau peristiwa pada masa lampau, dan ini sifatnya objektif. Jadi kalau sejarah dalam kejadian atau peristiwa ini perlu yang namanya sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu dicatat sebagai aktor atau pelaku dalam saksi peristiwa itu sendiri. Kemudian ada yang kedua adalah sejarah sebagai cerita atau story. Nah, beda dengan poin yang pertama tadi sebagai kejadian atau peristiwa. Kalau sebagai cerita ini sifatnya lebih subjektif. Artinya apa? Artinya sejarah itu bisa memiliki beberapa makna atau memiliki 2 pandang, bisa seperti itu karena sifatnya objektif. Kemudian yang ketiga, sejarah sebagai sebuah disiplin atau ilmu. Nah, dimana kalau sudah dikatakan disiplin ilmu, ini harus ada kritik tertentu, entah itu kritik sumber dan sebagainya. Ke dalam sejarah atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang silsilah atau peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau. Nah, itu definisi secara keilmuannya. Kemudian untuk poin yang kedua adalah tentang metode sejarah. Menurut sejarawan Berhen, yang dinamakan metode sejarah itu adalah teknik-teknik riset yang terdiri ada 4 tahap. Ya, metode berarti kan ada teknik-teknik riset yang perlu dilakukan. Nah, apa saja 4 tahap itu? Yang pertama heuristik, kritik, pemahaman, sama penyajian. Kalau heuristik ini berkenaan dengan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data atau sumber-sumber dari sejarah itu sendiri. Kemudian tahap yang kedua adalah kritik. Kritik ini berkenaan dengan seberapa besar sumber sejarah itu bisa diterima. Bagaimana caranya? Ya, kita harus menguji kredibilitas dari sumber sejarah itu sendiri.
Kemudian yang tahap ketiga adalah pemahaman. Ini berkaitan dengan sintesis atau fakta yang diperoleh melalui sumber kritik yang ada di poin 2 tadi. Kemudian yang keempat ada penyajian. Ini berkenaan dengan bentuk penyajian atau tulisan kita. Ya, atau penulisan dalam sejarah itu. Jadi tahap pertama itu heuristik atau pengumpulan data, yang kedua itu kritik, yang untuk menguji kredibilitas data tadi, yang ketiga adalah pemahaman yang berkaitan dengan kesimpulan data yang telah dikritik tadi, yang tahap terakhir yang keempat itu adalah penyajian atau penulisan sejarah. Nah, seperti itu adalah beberapa tahap menurut sejarawan Burnham. Nah, upaya untuk melakukan langkah-langkah dan penelitian sejarah itu disebut dengan metodologi sejarah. Kemudian poin yang ketiga yaitu ilmu bantu sejarah. Nah, kita tahu dalam mengumpulkan sumber sejarah itu pasti banyak sumber. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya alat atau instrumen bantu untuk mengumpulkannya. Nah, kira-kira ilmu bantu sejarah itu ada 4, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua statistik, yang ketiga etnografi, yang keempat ilmu sosial lainnya. Yang pertama tentang bahasa, kita tahu sumber sejarah itu pasti banyak ya. Salah satunya ya misalkan ada tulisan prasasti dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk alat komunikasi dan bahasa perlu di sini. Tidak semua sumber itu ada satu bahasa ya, pasti dari beberapa bahasa karena sumber sejarah itu tidak hanya dalam satu negara, bisa juga dari negara yang lain. Kemudian yang kedua ada statistik. Ini berkaitan dengan data yang berupa angka. Misalkan ya tahun berdirinya sejarah apa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah etnografi. Ini berkaitan tentang kebudayaan tertentu. Etnografi ini merupakan analisis tentang kebudayaan suatu masyarakat atau suku bangsa tertentu. Jadi kalau ingin meneliti tentang suatu suku tertentu, maka etnografi ini perlu kita gunakan. Kemudian yang keempat adalah ilmu sosial lainnya, misalkan sosiologi, ekonomi, psikologi, antropologi. Nah, itu juga salah satu ilmu bantu sejarah untuk mendeteksi sejauh mana sih sejarah itu yang kita kaitkan dengan ilmu sosial lainnya. Seperti itu. Kemudian untuk ilmu dasar sejarah, ini adalah ilmu paling utama ya kalau kita mempelajari tentang historiografi. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ilmu dasar sejarah. Yang pertama itu ada paleontologi, yaitu berkaitan tentang bentuk kehidupan purba, entah itu hewan atau tumbuhan. Kemudian ada paleontropologi, yaitu berkaitan tentang kehidupan manusia, seperti itu. Kemudian ada arkeologi, yaitu kajian tentang budaya melalui data benda purba. Nah, bisa artefak atau ekofak. Nah, seperti itu. Artefak ya peninggalan-peninggalan yang bersejarah seperti itu. Kemudian yang keempat ada paleografi, yaitu kajian tentang tulisan kuno. Nah, tulisan-tulisan kuno biasanya ada di ukiran di artefak gitu, seperti itu. Kemudian ada epigrafi, yaitu menganalisis tulisan kuno pada media batu dan gading. Nah, kalau yang paleografi ini tulisan kuno itu ditulis di kertas seperti itu ya. Nah, beda kalau epigrafi. Kalau epigrafi ini tulisan yang ada di media batu atau gading. Seperti itu. Kalau epigrafi ini ya yang di artefak itu, yang ukiran-ukiran di batu.
atau di Gading seperti itu. Kemudian ada ikonografi yaitu tentang arca atau patung kuno. Yang selanjutnya ada numismatik yaitu analisis tentang mata uang kuno. Misalkan ya mata uang Cina, kenapa kok sampai masuk Indonesia? Nah, itu kan menunjukkan bahwa Cina sudah masuk ke Indonesia pada abad sekian seperti itu. Kemudian ada genealogi yaitu analisis keturunan atau silsilah keluarga. Genealogi ini biasanya menceritakan tentang turunan dari raja-raja seperti itu. Kemudian yang terakhir ada filologi yaitu analisis naskah-naskah kuno. Jadi naskah-naskah yang ditulis oleh narasumber masa lampau, lah itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber sejarah. Ini juga perlu analisis. Misalkan naskah-naskah kuno ini ditulis dengan tinta yang ada di abad ke-16. Artinya sumber data ini sudah ada sejak abad 16 seperti itu. Nah, itu aja materi 3 poin utama yang berkenaan dengan ilmu sejarah. Nah, untuk selanjutnya silakan teman-teman ya mencoba untuk menemukan manfaat dalam mempelajari ilmu sejarah itu sendiri. Nah, silahkan jawabannya kalian kirim ke grup Google Classroom ya yang sudah kita buat kemarin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.